Halo semua, kesayangan Tuhan. Semoga kalian keadaannya baik-baik semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan di kitab Yohanes. Masih di pasal yang ke-18, ayat yang ke 38b sampai yang ke-40. Terus kita lanjutkan ke pasal 19. Mari kita doa dulu sama-sama ya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang bisa kami baca setiap saat. Kami mohon Roh Kudus pimpinan-Mu supaya kami boleh lebih mengerti akan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Amin. Sesudah Yesus mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Penyamun itu kalau ada yang nggak mengerti apa arti penyamun, itu sama dengan seorang teroris ya pada zaman itu. Saya lanjut ke pasal 19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ya, jadi orang-orang prajurit-prajurit ini mempermalukan Yesus. Seperti kebiasaan mereka kalau mereka hendak menyalibkan atau menyiksa seorang kriminal. Ya, tapi dalam hal ini Yesus bukan seorang kriminal, tetapi itu hal yang biasa yang dilakukan mereka. Ayat keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jadi di sini jelas bahwa Pilatus itu tidak menginginkan Tuhan Yesus untuk disalib karena dia berusaha berkata kepada orang-orang Yahudi ini supaya mereka itu mau menerima supaya Yesus ini tidak disalibkan. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus itu kedatangan dia ke dalam dunia adalah untuk mati bagi manusia. Lanjut ayat kelima. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berkatalah mereka, salibkan dia," kata Pilatus kepada mereka. "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ya, jadi sekali lagi Pilatus berusaha untuk menolak, untuk menyalibkan Yesus. Jadi dia suruh orang-orang Yahudi ini untuk bawa Tuhan Yesus dan istilahnya menyuruh mereka untuk menyalibkan dia sendiri. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Jadi Pilatus ini menunjukkan kekuasaannya dia terhadap Yesus. Kita lihat apa jawaban Yesus kepada dia. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ya, jadi Tuhan Yesus bilang jadi kekuasaan yang Pilatus miliki itu kalau bukan Tuhan yang beri, dia tidak mempunyai kekuasaan.
meskipun kelihatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cara orang Romawi dulu itu berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam ayat ini bahwa kekuasaan manusia yang dia miliki itu, kalau bukan Tuhan yang berikan kebebasan dia untuk menguasai, maka dia tidak akan sanggup melakukannya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus, kamu itu berkuasa hanya karena Bapakku yang memberikannya kepadamu. Ya. Oke, lanjut. Ayat ke-12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini semakin menekan Pilatus. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapkan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sampai sekian dulu pembacaan hari ini. Kita lanjutkan besok pasal yang ke-18, pasal ke-19, ayat yang ke-16b sampai ke-37. Oke. Saya harap pembacaan hari ini ya bisa membuat kita mengerti betapa besarnya kasih Yesus itu kepada kita, sehingga dia mau merelakan hidupnya untuk kita. Oke, Tuhan berkati harimu. Sampai berikutnya. Dadah.